Di tengah kehidupan masyarakat yang sibuk, dari belanja harian hingga bayar tagihan bulanan, e-wallet telah menjadi pilihan untuk setiap individu. E-wallet bukan hanya sekedar tren, tapi sebuah revolusi dalam dunia transaksi di Indonesia. Dengan pertumbuhan yang pesat, e-wallet membawa kita di era baru pembayaran digital, menghubungkan pulau-pulau di Nusantara dan memberikan akses keuangan bagi jutaan orang. Bagaimana perkembangan dan dampak nyata e-wallet bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Mari kita telusuri bersama di video ini. Part 1. Sejarah. Cikal bakal e-wallet di Indonesia dimulai dari diluncurkan T-Cash oleh Telkomsel dan juga Doku pada tahun 2007. Pada 2010-an, Indosat meluncurkan Dompetku, menambahkan daftar e-wallet di Indonesia yang menawarkan transaksi mudah dari beli pulsa hingga bayar tagihan. Seiring waktu, masyarakat mulai menyukai kemudahan yang ditawarkan e-wallet meskipun awalnya ada keraguan. Melihat potensi ini, banyak startup dan perusahaan teknologi di Indonesia mulai berlomba-lomba dalam tren e-wallet. Di antara berbagai pelaku tersebut, momentum sejati datang saat pada GoPay dan OVO muncul di pertengahan tahun 2010-an, mengubah cara kita bertransaksi sehari-hari. Tahun-tahun berikutnya menjadi saksi bagaimana e-wallet mulai mengubah lanskap ekonomi digital di Indonesia. Dengan dukungan regulasi dari Bank Indonesia dan kerjasama dengan berbagai sektor industri, e-wallet semakin menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sebagai langkah lanjutan dari upaya regulasi tersebut, Bank Indonesia memperkenalkan QRIS yang memungkinkan interoperabilitas antar e-wallet. Di sisi lain, Dana dan Lingaja juga terus meningkatkan eksistensinya di pasar. Part 2. E-commerce. Perkembangan e-wallets itu tidak jauh-jauh dari perkembangan e-commerce. Hal ini dikarenakan keduanya saling mendukung. Ketika e-commerce tumbuh, kebutuhan akan metode pembayaran yang cepat dan aman menjadi semakin penting. Sebaliknya, dengan kemudahan yang ditawarkan oleh e-wallet, semakin banyak konsumen yang memilih berbelanja online, mempercayai keamanan dan kenyamanan transaksi digital. Selain itu, e-wallet memberikan lebih dari sekedar transaksi. Dengan fitur seperti cashback, promo, dan diskon khusus, e-wallet menambahkan daya tarik bagi konsumen untuk terus berbelanja. Jadi, bisa dikatakan suksesnya e-commerce dan e-wallet di Indonesia adalah cerita dua sisi mata uang digital yang sama, saling melengkapi dan mendorong inovasi di era digital kita. Part 3. Kelemahan e-wallet. Meskipun e-wallet telah membawa banyak kemudahan, tentu ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Seperti dua mata sisi pisau, e-wallet juga memiliki kelemahannya. Pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Tanpa internet yang stabil, transaksi e-wallet bisa terhambat. Kedua, isu keamanan. Meskipun penyedia e-wallet telah meningkatkan keamanan, masih ada potensi resiko seperti penipuan atau hacking. Ketiga, keterbatasan akses bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi. Meski e-wallet ditujukan untuk inklusivitas keuangan, masih ada segmen masyarakat yang merasa kesulitan menggunakannya. Part 4. Penutup. Sebagai teknologi yang terus berkembang, e-wallet telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita bertransaksi. Meski ada beberapa tantangan dan hambatan, potensi dan manfaat yang ditawarkan jelas tak terbantahkan. Dengan kesadaran dan edukasi yang tepat, kita dapat memaksimalkan manfaat e-wallet sambil mengantisipasi resikonya. Mari kita sama-sama mendukung inovasi digital di Indonesia demi masa depan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa.